Abeta, ayo belajar tahu. Belajar tahu tentang jagat nias. Sebelum Anda menonton penuh video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan menulis komentar Anda. Terima kasih. Wah, ini monyet yang ada di Pulau Nias sama dengan monyet yang ada di Bali, yaitu monyet ekor panjang. Kemarin saya baru saja berkunjung di Monkeys Forest di Bali. Saya melihat di sana monyet ekor panjang yang sama persis dengan monyet yang kita punya di Pulau Nias. Dan ada juga di Museum Pusaka Nias, kita bisa melihatnya. Nah, bedanya adalah bagaimana mereka mendaya gunakan, bagaimana mereka melindungi dan menggunakan potensi tersebut menjadi daya tarik pariwisata untuk kemajuan Bali. Kalau kita, belum bisa kita optimalkan menggunakan ini. Bali itu kemudian menjadi terkenal, menjadi daya tarik, menjadi destinasi pariwisata paling dikunjungi di dunia. Mengapa? Karena hal-hal kecil seperti ini, monyet saja dijadikan daya tarik. Bagaimana kita membuat ini juga di Pulau Nias? Nah, saya datang di situ, saya mau melihat bagaimana mereka menggunakan potensi itu dan menjadikannya menjadi daya tarik pariwisata yang bisa mendorong perekonomian dan juga konservasi alam serta melindungi satwa-satwa. Nah, saya melihat ada bedanya. Kalau yang ada di sini di Museum Pusaka Nias, kita masih melihat misalnya para pengunjung itu belum sadar, sesadar-sadarnya kadang-kadang masih ada yang mengganggu atau sedikit nakal kepada binatang-binatang yang ada di Taman Satwa. Kalau di sana tidak ada lagi, karena para petugas juga memahami cara bagaimana membuat binatang itu dipelihara dan dirawat. Nah, yang lain adalah soal kebersihan dari tempat itu. Kita melihat banyak pengunjung juga pada saat libur ini. Dan kebersihan di sana bisa terjamin karena setiap orang sadar akan kebersihan. Tidak membuang sampah sembarangan. Itu nomor 2. Yang ketiga, nah, bagaimana satwa-satwa ini kemudian monyet ini bisa terpelihara, bisa terlindungi, bisa berkembang di sana. Mereka menanam vegetasi, tumbuh-tumbuhan, pohon, dan juga pohon-pohon yang bisa dimakan menjadi makanan bagi monyet-monyet dan satwa lain. Jadi pohon-pohon besar. Artinya mereka memelihara hutan, merawat hutan dan pohon. Nah, ini penting. Kita di Nias lain. Kalau ada binatang, kita tembak, kita tangkap, dan kita perlakukan dengan macam-macam. Nah, tentu ini tidak baik. Nah, yang kedua, yang membedakannya adalah kalau kita punya pohon di Nias 1 batang, kita berusaha memotongnya. Kalau di sana di Bali, kalau punya sudah 3 batang, mereka berusaha menanam lagi dan menanam lagi, apalagi dengan pohon-pohon yang berbeda dan ada kembangnya. Ini yang membedakan. Sehingga daya tarik dan keunikan itu bertambah-tambah terus. Kalau kita berkurang dan hilang terus. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau di sini saya melihat ada inspirasi yang bisa kita dapatkan di sini bagaimana mengembangkan Pulau Nias kita menjadi objek wisata, menjadi destinasi wisata yang unik dan juga alamiah. Yang lain adalah kenapa kemudian Monkeys Forest menjadi terkenal dan menjadi destinasi favorit di Bali. Semua tamu-tamu yang resmi negara biasanya diantar di sana. Mengapa? Pertama, dikelola dengan hati dan komitmen oleh manusia. Itu tidak terjadi begitu saja. Jadi yang menentukan segalanya adalah bagaimana manusia mengelolanya dengan hati, dengan komitmen. Saya punya ide begini. Di sana ada monyet.
kita punya monyet. Mengapa monyet yang ada di Bali yang sama dengan monyet yang kita punya menjadi daya tarik pariwisata dan memiliki nilai ekonomis? Kenapa? Ini yang harus kita renungkan. Kita punya barang yang sama, mereka lebih punya nilai daripada kita. Nah, padahal kita punya tanah, kita punya pulau, kita punya potensi alam yang indah. Ini yang perlu kita perhatikan. Ide saya, contoh, kita punya Pulau Onolembu di Kabupaten Nias. Kalau Pulau Onolembu ini ditanami semua dengan berbagai tanaman, pohon langka, dan bahan-bahan atau pohon-pohon yang bisa dimakan buahnya oleh satwa-satwa yang ada ciri khas Nias, maka bisa secara perlahan kemudian juga satwa-satwa yang ada di Nias, misalnya monyet ekor panjang ini, kita lepas liarkan di Pulau Onolembu yang ada di Kabupaten Nias. Di situ sudah ada pantai dekat, tinggal menyeberang 15 menit dengan bot. Nah, kalau ini dikelola tentu tidak jadi begitu saja, harus dikelola dengan baik oleh manusia yang punya hati, punya pemikiran, dan dengan sungguh-sungguh konsisten. Nah, kalau ini kita lakukan, ini hanya salah satu contoh, juga di tempat lain di Pulau Nias, maka bertambahlah destinasi wisata yang akan menjadi sekolah alam bagi anak-anak Nias dan juga bagi pengunjung dari seberang dan di mana saja. Mereka akan belajar tentang flora dan fauna di Nias, dan itu akan menjadi magnet pariwisata yang ada di Pulau Nias juga. Nah, yang lain lagi harus kita perhatikan adalah mengapa itu menjadi maju pariwisatanya. Pertama adalah karakter perilaku manusia. Perilaku manusia ini perlu, kenapa? Bagaimana kita berinteraksi dengan manusia lain, bagaimana kita juga berinteraksi dengan alam, bagaimana kita berinteraksi dengan alam semesta dan juga satwa. Nah, praktek kehidupan kita yang ramah dengan berbagai makhluk ini perlu juga. Nah, mindset kita tentang pariwisata, tentang hubungan manusia dan manusia, hubungan kita dengan alam yang semakin melindungi ciptaan Tuhan dan menjadi daya tarik pariwisata kita. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Itulah yang membuat beda apa yang kita miliki di Pulau Nias yang juga sama dimiliki oleh pulau lain. Seperti tadi di Bali, hanya monyet tetapi menjadi sesuatu yang bernilai sekali. Sementara kita hanya tangkap, ada yang juga nakal, bahkan menyakiti satwa-satwa tersebut. Jadi saya yakin kalau kita melakukan, kita orang Bali, orang kita sama-sama punya hati, punya pemikiran, tinggal adalah komitmen, lalu bagaimana kita melakukan itu dengan hati dan konsisten. Pasti kita bisa, kita pasti bisa. Ononiha tola, pasti, saya yakin pasti kalau dilakukan. Tidak instan, tapi pasti kita bisa melakukannya seperti orang-orang lain, karena kita tidak kalah berkualitas juga dengan orang-orang yang lain. Ononiha tola. Pagi ini hari Minggu, senang sekali saya berada di sini di hutan monyet di Ubud, Bali. Sebenarnya sih kalau kita lihat juga banyak monyet-monyet di Museum Pusaka Nias di mana kita ada, tetapi kita mau melihat di sini lagi. Beberapa tahun lalu saya datang ke sini dan hari ini bersama dengan anak-anak Christine, adik Tony dan teman-teman yang lain, si Echa, jalan-jalan ke sini untuk melihat monyet-monyet yang sudah dipelihara di tempat ini. Kita melihat bagaimana jenis-jenis, apa saja jenis monyet yang ada di dalamnya dan bagaimana mereka memeliharanya, serta yang penting bagi kita adalah bagaimana melindungi, bagaimana interaksi pengunjung dengan monyet, apakah seperti
kita juga di sana di Museum Pusaka Nias, kadang-kadang para pengunjung itu nakal, mengganggu binatang, kemudian menyakiti. Apakah di sini juga begitu? Saya mau lihat bagaimana perilaku masyarakat dan pengunjung berinteraksi dengan satwa-satwa yang ada di kebun monyet di Bali ini. Ayo kita saksikan. Nah, saya sudah berada di taman atau kebun monyet di Ubud. Dan luar biasa, ini juga bukan hanya monyet yang ada di sini, tetapi juga seni bagaimana menata lokasi ini menjadi daya tarik bagi pariwisata di seluruh dunia. Kita melihat semua dari pembelian nama ini saja sampai patung-patung, sampai pintu gerbang tadi dan pohon-pohonnya ditata. Jadi kita hanya tidak bukan melihat monyet, tetapi juga semua aspek yang ada di sini ditata menjadi bagian estetika yang sungguh menarik. Luar biasa sekali. Kami akan menikmati hari-hari kami pada hari ini di kebun monyet di Ubud. Nah, ini monyet ini luar biasa. Sebenarnya jenis monyet ini juga ada di Museum Pusaka Nias kita. Dan mereka sungguh bebas di sini. Tidak apa-apa kalau mereka tidak diganggu, mereka menikmati, mereka santai saja. Ada induk, ada anaknya, dan mereka menikmati seperti alam yang bagus ini. Luar biasa sekali. Tam si tu do tyčinky. A pak jdeme na tu kávu. Začínáme na cibule na velikou.
Nah, lihat ini monyet-monyetnya cukup jinak dan luar biasa. Yang paling menarik di sini adalah monyet itu jinak dan kemudian mereka berinteraksi dengan pengunjung. Nah, ini sama seperti ini tadi. Ada yang nakal juga yang menarik tas pengunjung, tetapi pada lingkungan ini seharusnya kita belajar tentang bagaimana ini dipelihara, bagaimana para pengunjung masyarakat di sini juga memelihara lingkungan ini, bagaimana mereka memelihara berbagai jenis monyet, kemudian merawatnya, kemudian kompleks ini semua vegetasi, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon semua ditanam. Nah, kita di Nias biasanya asal tahu pohon kita potong. Nah, ini yang minusnya sama kita di Nias. Jadi segalanya bisa sebenarnya kita buat, kita bisa meniru dari apa yang sudah dilakukan orang. Ini hutan, ini berbagai vegetasi ditanam, dan kemudian tinggal melepas beberapa satwa di sana atau jenis satwa, sehingga ini menjadi daya tarik pariwisata yang bagus juga untuk perekonomian daerah dan juga untuk lingkungan. Nah, kita bisa meniru itu di Nias sebenarnya. Kalau kita komitmen, kalau kita punya hati, mulai dibuat, itu sebenarnya bisa dilakukan. Semua butuh proses memang dan butuh komitmen. Dan tempat ini sungguh bersih. Ini juga yang perlu kita tiru. Para pengunjung itu sadar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini berdampingan dengan saya. Diam-diam, saya tidak mau mengganggunya. Karena saya bukan petugas. Tadi baru dikasih makan oleh petugas. Mereka memeliharanya, mereka merawatnya, dan merayu si monyet yang ganteng ini untuk bisa berinteraksi dengan saya. Ini luar biasa sekali. Ayo kita merawat lingkungan, merawat satwa, merawat pohon-pohon supaya lingkungan kita, alam kita semakin asri dan punya daya tarik. Setuju kan? Iya kan? Oke, setuju. Akrab sekali, sangat akrab dengan si monyet ini. Ini namanya Iluh. Namanya Iler. Iluh. Iluh. Iya. Hai Iluh. Iluh, luar biasa sekali. Nah, kita bisa melakukannya ini. Di Museum Pusaka Nias kita melihat juga di Gunung Stoli. Tetapi yang minus di situ juga interaksi pengunjung, di mana pengunjung masih harus diawasi dan juga kadang-kadang ada yang nakal. Ya, ayo sekali lagi coba berinteraksi lagi dengan dia ini si monyet. Iluh. Ya. Nah, ini luar biasa. Pengunjung hari ini karena juga sudah mulai melonggar itu protokol. Kami tadi melihat banyak sekali pengunjung. Kalian mana? Halo, Eca, Christine. Wah, ini hari ini saya sengaja bawa jalan-jalan karena ya ini kesempatan pertama sekali untuk bisa datang ke hutan monyet, bukan belajar perilaku monyet, tetapi mau melihat bagaimana di sini mereka merawat dan memelihara lingkungan dan satwa. Ini yang perlu dilihat agar bisa mendapat inspirasi. Eca dan Christine punya kesempatan sebelum sekolahan besok.
mereka lagi kelihatannya sedang bermesra ini. Keren. Wah, dia tahu kalau saya datang mengganggunya, tidak mengganggu. Wah, rupanya mereka bermesraan. Ini binatang luar biasa, kompak. Ini dia mencari kutu, kemudian yang satu membiarkan saja supaya temannya, sahabatnya bisa mencari kutu. Wah, mereka kompak sekali, luar biasa sekali ini monyet. Dan desiran air sungai di bawah bersama dengan pohon-pohon yang rindang hijau semua di kompleks ini, di Monkey Forest Ubud. Begitu banyak pengunjungnya karena keasrian lokasi ini, keindahan, bau-bau harum dari pohon-pohon, kembang, dan juga interaksi dengan satwa di sini luar biasa. Ini kelihatan banyak sekali turis mancanegara yang datang, mereka mencintai ini. Wah, mimpi deh kalau ini ada di Nias. Sebenarnya juga tanah ada di Nias. Wah, ini monyetnya sudah tua, besar. Heilige Quelle. Nee, da sind wir doch gerade unten. Jetzt gehen wir zur heiligen Quelle. Die Quelle allen Übels. Terima kasih Anda telah menonton Nias Universe. Jangan lupa subscribe, like, menulis komentar Anda, dan membagikannya kepada seluruh sahabat. Ya ahowu.